Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kisah nyata mengenai jembatan kali penunggu Jintomang. Tak lupa pula, semoga baik saudara-saudara kita, sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saksikan, dengarkan kisahnya mengenai kali penunggu Jintomang. Disinilah lokasi kali atau sungai yang ada penunggunya, yaitu Jintomang. Apabila pada saat jam menunjukkan menjelang tengah hari, termasuk malam hari menjelang jam 12 malam hari, di sini selalu Jintomang menyerupai manusia, seakan-akan sedang mancing. Emang di sini kadang-kadang ada orang mancing lingkungannya ya, karena lokasinya memang kondisinya gelap begini ya, seperti apa adanya seperti ini. Nah, dia selalu bolak-balik kemari. Di saat ada seseorang yang ingin mancing, kebetulan siang hari, di sini ada satu orang sudah umur ya, bapak-bapak, kira-kira umur 50 tahun, mancing di sini. Dia belum merasakan bahwa ada Jintomang yang ada di situ, karena Jintomang ini menyerupai manusia yang sedang mancing. Jadi ya dia cuek saja. Di saat si bapak itu melepaskan kailnya dengan umpannya, nggak lama kemudian si bapak dapat ikan, yaitu lele. Orang yang tadi Jintomang yang menyerupai manusia, dia langsung menghampiri. Dia nggak pakai bicara, diam saja. Si bapak tadi yang dapat ikan juga cuek, karena menganggap manusia biasa lah, nggak ada masalah. Dia tidak merasakan bahwa tadi yang pertama mancing adalah bukan manusia, adalah jin. Pada saat dia mengangkat kailnya, kedapatan lele, langsung ditangkap sama jin itu yang menyerupai manusia yang sedang mancing. Nah, terjadilah di situ si bapak yang kedapatan ikan tadi langsung mengeluarkan pembicaraan. "Bang, apa sih maksud abang? Ini kan ikan yang dapat saya, kok Anda yang nangkep?" Nah, kata si bapak tadi. Si jin itu yang menyerupai manusia sedang mancing tidak bicara satu kata pun, hanya matanya yang kelihatan agak seram. Tapi pada saat tatapan wajah dengan si jin, si bapak itu baru merasakan ada kelainan. Katanya tiba-tiba saya merinding, kayak ada sesuatu. Dia baru berpikir, ini kayaknya bukan manusia deh. Begitu saya melihat wajahnya, matanya melotot, bicara kagak kayak orang bisu, lantas udah saya biarkan saja dia ngambil ikan saya yang masih ada di kail. Lantas saya pulang sambil memperhatikan orang tadi yang ngambil ikan, kata si bapak itu. Tiba-tiba pas si bapak itu nyebrang jalan, orang yang tadi jin menyerupai manusia itu tadi, dia tiba-tiba menghilang, tak kemana. Akhirnya
si bapak yang mancing tadi ngobrol-ngobrol sama orang sekampung, penasaran. Orang-orang pada datang nih ceritanya. Datanglah ke kali sini, kata orang-orang di lingkup situ, satu sama lain bicara, mana orangnya, mana yang tadi ngambil ikan, mana, kata gitu. Kata si bapak tadi, sudahlah, saya udah ikhlas, nggak apa-apa, kan saya udah bilang, kata si bapak itu, dia kayaknya bukan manusia. Saya merasakan beda pada saat tatapan wajah dengan saya, kok beda banget. Saya ngerasa merinding. Begitu saya nyebrang, dia tau-taunya udah menghilang kemana. Kalau manusia nggak mungkin dia begitu saya tinggalkan, saya belum melangkah nyebrang jalan, dia aja udah nggak ada. Bukan sesuatu yang katakanlah manusia biasa. Kalau manusia biasa pasti ketahuan dia lari kemana. Lagi pula wajahnya juga asing, tidak seperti manusia layaknya. Akhirnya disudahi, mereka pada pulang, tapi beberapa orang yang masih berani, masih penasaran, dia langsung keliling ke kali sini yang terdapat jin yang menyerupai manusia tadi. Lantas pada saat malam hari, itu kejadian ini kan siang hari ya, orang berbondong-bondong mencoba mancing bersama, penasaran, pengen mengetahui apakah yang pernah mengambil ikannya si bapak tadi muncul lagi. Warga penasaran juga. Tapi yang namanya hal-hal begitu menurut saya pribadi, dia biasanya tuh hadir apabila tidak kebanyakan orang. Misalnya kayak si bapak tadi sendirian, dia bisa melihat. Jadi nggak semua orang bisa melihat, sekalipun sekian banyak orang. Yang dikasih tahu paling cuma satu orang. Kalau rame-rame lebih enak, orang jadi nggak tahu mana yang manusia, mana yang bukan manusia. Disitulah. Akhirnya pada saat mereka rame-rame mancing malam-malam, mereka juga gagal. Tapi pada saat mereka mancing, hanya beberapa orang yang melanjutkan mancing, terjadi sesuatu yang berbeda. Ada yang nyambit tapi nggak ada wujud. Ada yang ngupek-ngupek air, padahal di air itu kan tadinya biasa-biasa aja. Ternyata airnya itu tuh dikerjain sama si jin itu kali, pelaku utama. Seperti kayak seolah-olah ada apa sih pergerakan-pergerakan binatang hanya di dalam air, bergerak-gerak, sehingga orang yang mancing merasa tidak nyaman, merasa terganggu. Satu sama lain bilang, ini ada apaan sih, ada apaan? Kok beda juga nih air? Kayak ada binatang apa gitu. Yang satu bilang, jangan-jangan yang kemarin kalau ngerjain tuh, dia menyerupai suatu binatang ada di air, dia kerjain, dia ngerasa kalau dia merasa diganggu lingkungannya, karena mungkin dia tempatnya ada di sini, bilang begitu. Singkat kata, mereka ada yang pingsan ceritanya, yang kedapatan ikan, pingsan, dibawa pulang. Begitu dia udah siuman, diajak bicara sama orang-orang setempat. Bapak kenapa? Tadi kayaknya dapat ikan. Yang lain mah nggak jadi mancing, pada ribut-ribut, ada di air ada sesuatu yang bergerak-bergerak begitu. Mohon maaf, waktu itu saya mancing, tapi saya ditongkrongin orang gede tinggi, dia bilang itu. Orangnya lagi ngapain? Sama lagi mancing. Saya dapat barangnya, entah gimana kok penglihatan saya dapat lele tapi warnanya beda, aneh gitu. Tapi tetap aja saya ambil. Begitu saya ambil, tiba-tiba ya itu dari situlah saya nggak nyadar, nggak sampai di mana itu, cuma itu aja saya tahu. Orang-orang bilang, akhirnya nyambung, ini jangan-jangan yang kejadian pertama ini, cuma nggak diperlihatkan aja waktu lagi orang pertama, kata orang-orang bilang begitu. Demikianlah saudara-saudara, kisah misteri tentang kejadian jin penunggu kali, jin tomang penunggu kali yang menyerupai seorang memancing. Sebagai bahan pengetahuan buat kita semua bahwa
tidak semua orang memahami dan mengetahui tentang keberadaan jin. Hanya kebetulan orang pertama tadi mengetahui, itu pun kemauan jin yang menyerupai manusia, yang pada akhirnya juga saat itu juga dia juga merasa tidak nyaman karena merasa ikannya diambil. Nah, disitulah dia ngerasa pada saat tatapan wajah, dia semacam kayak terhipnotis, dia merasa takut, dia mundur, yang ngambil ikan tadi dia tiba-tiba menghilang. Itulah wujud jin yang kerjaannya selalu iseng pada siapapun yang ada di situ. Dia merasa terusik. Kebetulan si bapak tadi mancing pertama menjelang jam tengah hari, pas ada dia jin tomang tadi yang sedang mancing, dia merasa terusik. Ya disitulah siapapun yang datang di situ, dialah yang orang pertama yang jadi korbannya. Demikianlah saudara-saudara, satu demi satu sudah saya kupas sebagai bahan pengalaman buat kita semua, baik yang hobi mancing. Bukan kita menakut-nakutin, tapi kalau kita bicara kembali mengenai kehidupan lain, dimanapun kita berada, yang namanya bangsa jin bisa menyerupai siapa aja. Kalau mau mengganggu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai apa aja, baik ular, baik termasuk wujud harimau. Jadi jin juga mempunyai peran masing-masing. Kalau dikali bisa menyerupai orang mancing. Jadi kayak semacam penyamaran begitulah kira-kira. Demikianlah saudara, tayangan kisah nyata. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat pengetahuan kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk semua para pemirsa yang telah mengikuti konten-konten kisah nyata penunggu kali jin tomang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.